dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Raden Ratna Angelika. Saya Alfika Isa Zahra. Saya Sherly Dwi Aprilia. Saya Muhammad Dava Wardana. Saya Muhammad Ilham Ramadan. Kami akan menjelaskan Mitigasi dan adaptasi bencana alam banjir. Yuk simak baik-baik. Cuplikan tadi adalah salah satu contoh bencana banjir yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan tentang banjir. Apa itu banjir? Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga ke daratan, yang biasanya kering akibat curah hujan yang tinggi. Banjir memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu banjir luapan sungai, yaitu banjir yang terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. 2. Banjir luapan laut atau ROB, yaitu banjir yang disebabkan oleh naiknya permukaan laut, seringkali akibat badai, gelombang pasang, atau kerusakan ekosistem pesisir. Banjir genangan, yaitu banjir yang terjadi ketika air mengenai daratan rendah akibat hujan lebat. 4. Banjir bandang, yaitu banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur air alirannya. Hal yang menyebabkan banjir: yang pertama, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan permukaan air laut. Yang kedua, terletak di suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit. 3. Banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai. 4. Aliran sungai tidak lancar akibat banyak sampah. 5. Kurangnya tutupan patahan di daerah hulu sungai. 6. Curah hujan tinggi. 7. Lelehan salju. 8. Kelebihan air sungai yang tidak dapat diatasi oleh saluran air yang ada. 8. Keadaan topografi dan sistem drainase yang buruk. Mitigasi yang dapat kita lakukan sebelum banjir. Yang pertama, menata daerah aliran sungai dari hulu ke hilir secara terpadu sesuai dengan fungsi lahan. Yang kedua, membangun sistem pemantauan dan peringatan dini pada wilayah yang sering terkena banjir. 3. Memasang pompa dan penghalang ombak untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut. 4. Tidak membangun rumah di bantaran sungai. 5. Membersihkan lingkungan. 6. Menentukan lokasi posko banjir yang tepat untuk pengungsi. Mitigasi saat banjir. Apabila banjir akan terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk kesiapsiagaan. Yang kedua, apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, waspadalah terhadap arus bawah, saluran air, dan kubangan. Yang keempat, ketahui risiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalnya, banjir bandang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa ataupun deras. Yang kelima, apabila Anda harus bersiap untuk evakuasi, amankan rumah Anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabotan Anda di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Yang keenam, matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak berwenang. Contohnya, alat-alat yang masih tersambung dengan internet dan aliran listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik apabila berdiri atau di atas air. Mitigasi setelah banjir. Hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman keseluruhan. Waspada dengan instalasi listrik. Hindari air yang bergerak. Hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja rambas dan ambles. Yang kelima, hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak berwenang membutuhkan sukarelawan. Yang ketujuh, tetap di luar gedung atau rumah yang masih dikelilingi air. 8. Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman. 9. Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda terkena air banjir. Dan terakhir, buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Positif dan dampak negatif banjir.
Dampak positif banjir ada 5 dampak, yaitu 1. Pemulihan tanah pertanian. Banjir dapat memberikan manfaat bagi tanah pertanian dengan memberikan nutrisi baru dan meningkatkan kesuburan tanah. 2. Rehabilitasi ekosistem air tawar. Banjir dapat membantu dalam rehabilitasi ekosistem air tawar dengan menyuplai air ke daerah-daerah yang sebelumnya mengalami kekeringan. 3. Masyarakat dan pemerintah sering menjadi lebih sadar terhadap risiko bencana dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih serius. 4. Memicu respons solidaritas dan bantuan dari berbagai pihak, seperti pihak pemerintah dan juga individu. 5. Dapat menjadi pendorong untuk inovasi dalam pengelolaan bencana, termasuk teknologi peringatan dini, infrastruktur tahan bencana, dan sistem evakuasi yang lebih efektif. Dampak positif banjir juga terdapat dampak negatif banjir, yaitu 1. Kerusakan infrastruktur seperti infrastruktur jembatan dan jalan raya. 2. Kehilangan nyawa atau adanya korban jiwa. 3. Kerusakan lingkungan. Banjir dapat merusak ekosistem air tawar dan laut, serta mengakibatkan pencemaran air. 4. Kerusakan ekonomi. Banjir dapat menyebabkan kerusakan ekonomi seperti kehilangan hasil pertanian, rusaknya fasilitas industri, dan penurunan aktivitas ekonomi lokal. 5. Gangguan pada layanan kesehatan, seperti adanya wabah penyakit malaria yang dapat memperburuk situasi kesehatan. Berikutnya adalah adaptasi bencana banjir. Nah, adaptasi bencana banjir adalah adaptasi yang dilakukan manusia dalam menghadapi bencana banjir, meliputi berbagai tindakan perbaikan, rekayasa, ataupun perubahan dalam beberapa aspek kehidupan. Nah, adaptasi bencana banjir ini memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama adaptasi aktif, yaitu strategi optimalisasi sumber daya manusia untuk aktivitas kehidupan sehari-hari dalam menghadapi dinamika lingkungan. Contohnya adalah menjadi tukang ojek perahu dan meninggikan perlengkapan rumah tangga dengan berbagai teknik tertentu. Kemudian yang kedua adalah adaptasi pasif, yaitu strategi mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan yang sifatnya pasif. Contohnya adalah pengetahuan perkiraan bulan hujan yang beresiko banjir, sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri. Kemudian yang ketiga adalah adaptasi sosial, yaitu ketika menghadapi banjir diwujudkan dalam membentuk gotong royong dan meningkatkan rasa solidaritas antar warga. Kemudian yang keempat adalah adaptasi ekonomi. Dalam menghadapi banjir, adaptasi ekonomi masyarakat meliputi bantuan gratis dari lembaga-lembaga sosial seperti bantuan makanan, pakaian, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah adaptasi budaya, yaitu ketika banjir datang, masyarakat akan mengadakan tahlilan dan doa bersama supaya bencana banjir tersebut cepat surut. Nah, sebagian masyarakat masih ada yang melakukan sedekah bumi sebagai bentuk adat yang dipertahankan sampai sekarang. Berikut adalah beberapa sumber yang kami jadikan sebagai referensi. Kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak video kami awal sampai akhir. Sampai jumpa kembali.